Taib nuwasil al-mawdu al-akhir at-tahrim. At-tahrim ya min kalimati harrama yuharrimu, artinya hukum-hukum yang Allah haramkan. Perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan atau at-tahrim ya. Ma harramallah. Wa huwa muqabil al-ijab, ini adalah lawan kata daripada wajib. Wa huwa talabul kaffi 'anil fi'li 'ala wajhil hatmi wal ilzam. In kana al-ijab huwa talabul fi'li fahada at-tahrim talabul kaffi. Perbedaannya adalah itu. Kalau haram itu Allah meminta kita untuk meninggalkan. Talabul kaffi itu artinya talabut tarki ya. Wa yu'abbaru anhu bi asma'in mukhtalifah. Ada nama-nama lain, contohnya al-hazar, al-haraj, kemudian al-hijr, al-ma'siyah, al-dzambu, al-khati'ah, wal ismu. Itu nama-nama lain daripada haram. Yang agak familiar mungkin maksiyah gitu ya. Maksiat itu artinya haram. Az-zambu secara bahasa artinya dosa. Khoti'ah ini juga sama artinya dengan az-zambu, artinya dosa. Al-ismu pun sama artinya juga dosa. Taib. Wa alamatu kauni syai' haraman wurudu al-wa'id ala fi'lihi. Bagaimana kita mengenal sesuatu itu adalah perbuatan haram? Ketika ada ancaman yang Allah berikan atau Rasul sampaikan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, maka itu disebut dengan haram. Anwa'u adillati tahrim, apa saja jenis-jenisnya? Fi hadzal kitab yuzkaru sab'atan min ahkami at-tahrim, ada 7 yang dibahas tentang jenis-jenis dalil tahrim. Al-awwal yadullu ala tahrim bi umurin an-nahyu. Yang pertama adalah an-nahyu, larangan. Biasanya bentuknya dengan la, wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati zina. Al-Isra ayat 32. Malam takum qarinah tubayyin anin nahyi li ghairi dzalik. Tidak ada dalil lain atau qarinah yang menggeser makna dari ayat ini. Al-wa'id asani, al-wa'id 'alal fi'li, ancaman yang Allah sampaikan. Contohnya, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ini adalah sebuah hadis hadis qudsi ya. Man 'ada li nokta-nokta akhrajahu al-Bukhari wa anfarada bihi an Abi Hurairah marfu'an. Barang siapa ada, artinya yang memusuhi waliku ya, wali di sini adalah utusanku, maka aku halalkan baginya untuk memeranginya. Jadi kalau ada manusia ya yang memusuhi wali-wali Allah, itu hukumnya halal untuk diharbi, diperangi. Menurut hadis ini, wa mislu al-wa'id 'alal fi'li al-ikhbar bi anna Allah yaghdabu 'ala fa'ilihi. Bahwa al-hadis ishtadda ghadabullahi 'ala man za'ama annahu malikul amlak la malika illallah. Contohnya yang lain adalah al-ikhbar bi anna Allah yaghdab 'ala fa'ilihi, bahwasanya Allah marah atau murka kepada orang yang berbuat sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Ishtadda ghadabullah 'ala man za'ama. Ishtadda artinya sangat keras murka Allah bagi hambanya yang merasa atau mengira bahwa dia adalah raja dari semua raja, padahal raja itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa mislu al-wa'id 'alal fi'li aidan, contohnya adalah ancaman dengan perbuatan yang lain. Lu'ina fa'iluhu nahwa al-hadis la'anallahu man zabbaha li ghairillah la'anallahu man ghayyara manaral ard. Ini adalah hadis tentang orang yang menyembelih binatang tetapi selain untuk Allah, maka hukumnya adalah mal'un, Allah laknat. Allah tidak sebutkan haram, tetapi Allah ancam dengan laknat, artinya perbuatan itu pun haram. Suma asalis tasmiyatul fi'li kufran au ma'siyah au fisqan au khati'ah au dzamban au kabirah.
tasmiyatul fi'l. Ya. Allah memberikan sebuah perbuatan dengan nama kufur atau maksiyah, atau pelakunya disebut fasik, atau khoti'ah atau dosa, au zamban, au kabirah. Kabirah itu dosa besar. Nahwal hadis isnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua jenis golongan manusia dan keduanya itu disebut tergolong orang kafir. Yang pertama at-ta'nu fil ansab wan niyahah 'alal mayyit. At-ta'nu fil ansab itu artinya orang yang memalsukan nasab atau keturunan atau garis keturunan. Wan niyahah 'alal mayyit adalah orang yang menangis meratapi mayit sampai meraung-raung, itu niyahah namanya. Wa qalu Ammar ibn Yasir, man shoma al-yaum alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang dia ragu, ya, maka sesungguhnya dia telah bermaksiat kepada Abu Qasim. Abu Qasim itu adalah nama lain dari Rasulullah SAW. Ada beberapa hari memang yang tidak dibolehkan puasa. Contohnya adalah hari Jumat misalnya, kecuali dia memang puasa Daud, atau hari tasyrik gitu ya. Ini nggak boleh untuk berpuasa. Atau hari-hari pada Ayyamul Aid. Wa nahwa qaulillahi ta'ala wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Wa la ta'kulu, janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebut nama Allah, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan fasik. Nah, Allah tidak sebutkan ini haram, tetapi Allah justifikasi perbuatannya adalah fasik, artinya haram, sama. Termasuk juga tadi at-ta'nu fil ansab wa niyahah 'alal mayyit. Ini Allah justifikasi sebagai pelakunya adalah orang kafir. Gitu ya. Walaupun kafir di sini belum tentu berarti keluar dari Islam. Summa wa nahwal hadis inna min akbaril kabair an yal'ana ar-rajul walidayhi noktah al-hadis. Inna min akbaril kabair, sesungguhnya dosa yang paling besar adalah apabila seorang anak melaknat orang tuanya. Gitu. Ini nau'u as-salis ya, jenis yang ketiga dari perbuatan haram. Alan ar-rabi. Apa lafaz pengharaman pada level berikutnya? Lafzut tahrim wa ma ushtaqa minhu. Allah sebutkan harrama atau lafzut tahrim tadi. Contohnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian al-maitah artinya bangkai, adam itu artinya darah, walahmul khinzir daging babi untuk dikonsumsi. Wa nahwal hadis innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat. Allah haramkan 3 perkara atas kalian. Yang pertama adalah mencerca orang tua, uquqal ummahat. Yang kedua adalah wa'dal banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini perbuatan jahiliyah. Wa man'an wahatin artinya mencegah orang dari suatu perbuatan kemudian dia malah mengerjakan perbuatan itu. Kemudian an-naw' al-khamis tasyri'ul uqubah li fa'ilil fi'li. Tasyri' artinya mensyariatkan uqubah atau hukuman. Allah berikan atau jelaskan hukuman atas pelanggarannya itu. Contohnya qat'u yadis sarik. Yang Allah tetapkan adalah memotong tangan bagi pencuri. Tentu saja ada kriterianya, ada harga minimalnya. Kemudian as-sadis taswiyatul fi'li bi fi'lin akhar qad ulima tahrimuhu kama fil hadis. Taswiyatul fi'li bi fi'lin akhar. Allah menyamakan ya sebuah perbuatan dengan perbuatan lain yang sudah diketahui hukumnya adalah haram. Contohnya man la'iba an-narda faka'annama ghamasa yadahu fi lahmi khinzir wa damihi.